Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa ada dosa yang tidak dapat diampuni? Mengapa dosa menghujat Roh Kudus begitu berat sehingga tidak diampuni? Seperti apakah dosa menghujat Roh Kudus? Di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai dosa menghujat Roh Kudus di dalam pandangan Gereja Katolik. Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat Anda yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang dianggap besar dan tidak dapat diampuni. Untuk itu pertama kali kita akan membahas apa itu dosa menghujat Roh Kudus. Tentunya kita akan lihat di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1864. Dikatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat diampuni selama-lamanya, tetapi berbuat salah karena berbuat dosa kekal. Markus 3 ayat 29. Kerahiman Allah tidak mengenal batas, tetapi siapa dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan, ia menolak pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Keterangan hati semacam itu dapat menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai saat kematian dan dapat menyebabkan kemusnahan abadi. Jadi, secara prinsip, dosa adalah sesuatu kesalahan yang membuat manusia membelok dari tujuan akhir, yaitu persatuan dengan Tuhan. Semakin parah suatu dosa, maka pembelokannya terhadap tujuan akhir akan semakin besar. Dan dosa menghujat Roh Kudus adalah sesuatu pembelokan yang benar-benar bertentangan dengan tujuan akhir. Hal ini dapat juga dimanifestasikan dengan keputusan dan tidak mempunyai sikap untuk sampai pada tujuan akhir. Perwujudan dari dosa ini adalah keputusan dan juga anggapan yang salah. Dua hal ini adalah akibat dari kesalahan menilai hakikat Allah. Keputusan melawan kebijaksanaan ilahi harapan, di mana harapan ini diperlukan untuk percaya akan janji Allah tentang kehidupan kekal di surga. Keputusan sebenarnya memberikan tuduhan yang tidak benar akan Allah yang sebenarnya Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dengan demikian, seseorang yang terputus asa akan dianggap dosanya lebih besar daripada kasih Allah. Oleh karena itu, orang ini dapat melakukan apa saja yang melawan Allah dengan anggapan bahwa dia tidak mungkin dapat kasih Allah. Dengan anggapan bahwa dia tidak mungkin mendapatkan kasih Allah. Di sisi lain, anggapan yang salah atau sebuah asumsi adalah dosa yang melawan Roh Kudus, yang berlawanan dengan dosa keputusasaan. Presumption percaya akan janji Allah tentang surga, namun menyalahi Allah yang sebenarnya adalah Maha Adil. Sehingga orang ini berpikir dapat mencapai surga dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, orang ini menempatkan anggapan sendiri lebih tinggi daripada hukum Tuhan. Dia juga berpikir bahwa dia dapat terlepas dari hukum Tuhan walaupun dia berdosa. Oleh karena itu, pertobatan yang membawa kepada kebahagiaan kekal menjadi sesuatu yang sulit sekali dilakukan. Dan akhirnya, orang ini dapat terjebak untuk tidak mengakui adanya hukum moral dan kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, orang ini sulit untuk diselamatkan karena menolak kebenaran berarti menolak Tuhan, sumber dari kebenaran atau kebenaran itu sendiri. Kedua, kita akan melihat tentang dosa berat. Dosa berat dan dosa ringan memang harus dibedakan karena memang keduanya berbeda. Perbedaannya adalah secara nalar, dosa berat dan dosa ringan berbeda. Misalkan, mencubit lengan seseorang lebih ringan dosanya dibandingkan memukul kepala seseorang dengan kayu. Dari efeknya, ke tujuan akhir, dosa berat membuat seseorang berbelok dari tujuan akhir. Sedangkan dosa ringan hanya membuat seseorang tidak terfokus pada tujuan akhir, namun tidak sampai berbelok pada tujuan akhir. Atau dengan kata lain, dosa berat menghancurkan tatanan dan menghancurkan kasih, sedangkan dosa ringan memperlemah kasih.
Keseriusan dari dosa membawa konsekuensi yang berbeda, di mana orang berdosa berat tanpa bertobat dapat masuk neraka, sedangkan dosa ringan membawa hukuman sementara, baik di dunia maupun di api penyucian. Dosa berat dan dosa ringan mempunyai cara pertobatan yang berbeda. Karena dosa berat menghancurkan tatanan untuk sampai ke tujuan akhir, maka hanya kekuatan Tuhan saja yang dapat membawa kembali orang ini ke tatanan yang baik. Contohnya, bagi yang belum dibaptis melalui sakramen baptis dan bagi yang telah dibaptis dapat melalui sakramen tobat, sedang dosa ringan karena tidak berbelok dari tujuan akhir, maka dapat diperbaiki dengan lebih mudah. Objek dan kategori antara dosa berat dan dosa ringan berbeda. Dosa berat dimanifestasikan sebagai perlawanan terhadap Tuhan, seperti hujatan, sumpah palsu, menyembah berhala, kemurtatan, dan juga melawan hukum kasih terhadap sesama, seperti membunuh, berzina, dan lain-lain. Sedang dosa ringan tidak secara langsung melawan kasih terhadap Tuhan dan sesama yang mungkin dapat diwujudkan dalam perkataan yang sia-sia dan lain sebagainya. Katekismus Gereja Katolik nomor 1859 mengatakan, dosa berat menuntut pengertian penuh dan persetujuan penuh. Ia mengadakan pengetahuan mengenai kedosaan dari sesuatu perbuatan. Mengenai kenyataan ini, bahwa ia bertentangan dengan hukum Allah. Dosa berat juga mencakup persetujuan yang mempertimbangkan secukupnya, supaya menjadi keputusan kehendak secara pribadi. Ketidaktahuan yang disebabkan oleh kesalahan dan ketegaran hati tidak mengurangi kesukarelaan dosa terhadap peningkatannya. Dalam Apostolic Exhortation, Reconciliation et Penitentia, Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa yang masuk dalam kategori dosa berat adalah dosa yang objeknya adalah termasuk berat. Orang tersebut benar-benar tahu bahwa itu adalah melawan perintah Allah, dan dengan kesabaran penuh orang tersebut memilih untuk melakukannya juga. Jadi, dari definisi di atas, maka kita dapat menerapkannya di dalam beberapa kondisi seperti yang dipertanyakan oleh Paulus. Jadi, dari definisi di atas, maka kita dapat menerapkannya dalam beberapa kondisi. Jadi, kalau seseorang melanggar 10 perintah Allah atau 5 perintah gereja, tidak serta-merta orang itu melakukan dosa berat, karena tergantung apakah orang tersebut memenuhi kriteria di atas. Yang pertama, objek dosa yang berat, tahu bahwa itu berdosa, memutuskan untuk melakukannya walaupun tahu itu berdosa. Contohnya, pelaut yang bekerja berbulan-bulan dan tidak dapat mengikuti misa tidak termasuk dosa berat, karena secara objek, misa adalah memberikan apa yang menjadi hak Tuhan. Karena itu adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Orang tersebut tahu bahwa dia harus ke gereja. Dia tidak memberikan consent of the will karena walaupun dia tahu itu berdosa, namun keinginan hati menolak. Kalau ada perayaan misa di kapal, orang tersebut akan menghadirinya. Namun sang pelaut tersebut juga harus meluangkan waktu untuk berdoa pada hari Minggu. Menyambut komuni secara spiritual, di mana hati, pikiran, dan jiwanya merindukan untuk bersatu dengan Yesus di dalam sakramen Ekaristi, dan pada akhirnya menerima Yesus di dalam hatinya secara spiritual. Menginginkan wanita di dalam pikiran, objek perjinahan, tahu bahwa itu berdosa. Consent of will-nya, kalau orang tersebut terus-menerus memandang dan membiarkan dirinya terseret ke dalam dosa, maka secara perlahan-lahan orang tersebut dapat terjerumus ke dalam dosa berat. Sebagai contoh adalah dosa pornografi. Namun kalau orang tersebut tergoda dan dengan segenap kekuatannya menghindari kesempatan untuk berbuat dosa, maka orang tersebut dapat tumbuh di dalam kekudusan. Tentu saja rahmat Tuhan berperan penting di dalam hal ini. Investasi saham tidak berdosa kalau dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun yang berbahaya adalah terjebak di dalam dosa keserakahan. Teman Anda yang memberikan amplop dan menerima persen
Memang situasi di Indonesia begitu sulit untuk menghindari hal tersebut. Teman Anda tidak akan pernah merasa tenang dan terus-menerus melakukan hal ini. Dalam tahap awal mungkin dia dapat melakukan apa yang diminta oleh atasannya, namun dia tidak perlu menerima persen. Ini adalah topik yang sungguh sulit dan kompleks dan memerlukan perenungan lebih lanjut. Demikian saudaraku, semoga hal ini bermanfaat bagi Anda dan menambah pengetahuan Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan video ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.